obrolan santai suatu pagi di teras Pondok Sehati di lereng Gunung Sumbing. Pak Tua Kamso berkata, teman Kamso di kaki gunung yang membuka warung di rumahnya. Akhir-akhir ini dia selalu mengeluh, cemas dan gelisah, dan merasa sedih. Temanmu itu mengeluh soal apa, Kamso? Tanya Pak Tua sambil tersenyum. Setelah wabah virus corona, warungnya sepi. Jualan sayurnya dan juga jualan yang lain tidak laku. Banyak yang rusak dan mengalami kerugian. Padahal dia ingin warungnya laris manis sehingga dia bisa bahagia dan membahagiakan keluarga. Bagaimana solusinya, Pak Tua? Kamso, hidup itu tidak ada yang mulus. Wajar kalau ada batu yang menghalang. Bahkan pasir pun bisa membuat seseorang tergelincir. Menanam rumput Jepang ternyata pasti ada rumput liar yang tumbuh di sekitarnya. Demikian pula lantai di rumah yang tiap hari disapu bersih, tetap ada debu, pasir, dan kotoran yang ada setiap saat. Kalau kita bisa bersikap bijaksana menghadapi halangan itu, barulah bisa hidup tenang, tidak terganggu, bisa damai dan bahagia. Temanmu itu galau, tidak nyaman, karena hanya memikirkan masalahnya, bukan solusi yang bijaksana. Kalau temanmu bisa mengatur persediaan barang dagangannya dengan baik, sesuai dengan kondisi pasar, pasti tidak banyak jualannya yang rusak. Ibarat menanam rumput Jepang yang indah dan lembut, tidak akan terganggu dengan munculnya rumput liar bila dia dengan santai, tenang, membersihkan, mencabuti rumput-rumput liar tadi.
yang mengganggu. Jadi dia tidak akan gelisah, galau, dan merasa terganggu, dan hanya memikirkan keberadaan rumput liar, sehingga tidak bisa tenang, tidak damai, dan tidak bahagia. Begitu pula menyapu lantai dengan santai dan rileks tiap hari, tanpa hanya berpikir dan merasa galau karena hanya memikirkan masalah. Kamso, sesungguhnya halangan tidak akan menjadi masalah bila kita dengan tenang bisa tidak mempermasalahkan dan hanya berpikir tentang halangan, sehingga menjadi gelisah dan galau. Solusi yang jitu dan bijaksana diperlukan. Oh, begitu ya, Pak Tua. Kamso tersenyum. Begitu sederhana alias simpel ya, Pak Tua. Tidak mempermasalahkan halangan sehingga tidak menjadi masalah. Hanya mengubah pola pikir. Ya, Pak Tua, tidak mempermasalahkan sekali lagi, tetapi mencari solusi yang jitu dan bijaksana. Karena kalau hanya melihat masalah saja, berputar sekitar masalah, pasti akan menjadi gelisah dan menciptakan kegalauan. Karena itu, seperti kata Pak Tua, kita harus menyederhanakan cara berpikir dan melihat masalah dengan tenang dan jernih, sehingga bisa melihat permasalahan dengan jelas, bisa mengetahui solusi yang tepat dan jitu untuk mengubah masalah menjadi tidak bermasalah. Cukup hanya mengubah pola pikir. Tidak hanya melihat masalah, tetapi melihat solusinya. Seperti cerita sebuah truk dengan muatan tinggi saat melewati di bawah rel kereta api di atas terowongan. Truk itu terjepit oleh terowongan. Muatannya yang tinggi itu tidak bisa lewat. Semua orang bingung
banyak orang yang menganjurkan macam-macam solusi yang rumit sehingga makin membingungkan. Ada seorang anak kecil yang mendesak-desak kerumunan orang maju ke depan. Sang sopir yang sedang galau membentak, "Nak, ada apa kamu maju-maju ke sini? Ini bukan tontonan, Nak." "Oh ya, Bapak, saya mengerti. Saya ingin memberikan satu solusi yang sederhana, bahkan sangat sederhana, yang mungkin tidak akan dipikirkan oleh orang dewasa, bahkan oleh orang-orang yang intelektualnya tinggi." "Apa, Nak, solusimu?" Sopir itu melunak. Ada harapan di dalam hati dan pikirannya. "Begini, Pak, tolong kempeskan ban truk sedikit secukupnya. Pasti truk itu akan menurun dan bisa melewati terowongan ini dengan lancar dan sempurna." Supir truk itu mengangguk-ngangguk, kemudian mengempeskan ban truknya sampai sepertiga dari kencangnya ban-ban tersebut, dan melihat bahwa muatan yang tadi terhalang sekarang sudah bisa turun. Sopir itu gembira. Anak itu ditepuk-tepuk pundaknya dan dia mengucapkan, "Terima kasih, Nak. Saya akan melanjutkan perjalanan." Sopir itu naik ke truk dan ternyata truk itu bisa lewat terowongan. Jadi sederhanakanlah pikiran. Tidak usah berpikir yang jelimet-jelimet, yang sulit-sulit, yang ternyata tidak bisa memecahkan permasalahan. Ya, Pak Tua menepuk-nepuk pundak Kamso. Hebat Kamso. Sekarang Kamso sudah bisa melanjutkan penjelasan saya yang tadi belum selesai. Ya, teruskan Kamso. Terus belajar dan terus berlatih. Salam sukses untuk Kamso dan semuanya.